khususnya mungkin salah paham itu karena masalah bahasa ya, karena dalam hal bahasa itu kalau tidak menolak ya menerima kan gitu. Ini enggak. Kalau tidak menolak itu belum tentu menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di UMK Talks Academy. Di pertemuan sebelumnya kita banyak membahas istilah-istilah yang terkait dengan uji hipotesis atau hypothesis testing. Di situ ada null hypothesis, ada alternative hypothesis. Kemudian juga kita membahas directional hypothesis dan non-directional hypothesis. Dan pada hari ini kita akan membahas lebih lanjut begitu, karena di pertemuan sebelumnya narasumber kita, Prof. Ali Saukah, sempat mendiskusikan sedikit terkait dengan mengapa hipotesis ketika hipotesis itu tidak bisa disebut sebagai accepted begitu. Dan topik kita pada hari ini adalah, kalau di bukunya dalam bahasa Inggris, why saying that null hypothesis accepted is not appropriate. Mengapa menyatakan penerimaan terhadap hipotesis null itu tidak cocok begitu di dalam penelitian. Nah, kita akan membahas ini lebih lanjut bersama Prof. Ali Saukah. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Prof. Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Salim kabarnya? Alhamdulillah sehat, Prof. Baik. Alhamdulillah. Jadi sehat. di dalam opening saya sudah sedikit membahas terkait dengan hypothesis testing dan terkait dengan penerimaan terhadap null hypothesis begitu. Kalau alternative hypothesis kita bisa katakan alternative hypothesis is accepted. Tapi pada saat null hypothesis, kenapa kita tidak bisa mengatakan null hypothesis accepted, Prof? Ya, oke. Ini memang banyak yang salah paham ya. Khususnya mungkin salah paham itu karena masalah bahasa ya. Karena dalam hal bahasa itu kalau tidak menolak ya menerima kan gitu. Ini enggak. Kalau tidak menolak itu belum tentu menerima itu. Ini bahasa statistik, jadi beda ini dengan bahasa awam ya. Jadi sekali lagi saya merasa topik ini perlu dibahas karena saya mendengar itu. Saya kan pernah punya pengalaman menjadi direktur pascasarjana yang selalu ikut hadir dalam ujian-ujian gitu ya. Itu dalam ujian-ujian itu saya seringkali mendengar itu null hypothesisnya itu diterima loh. Null hypothesis nggak bisa diterima dengan tertolaknya hipotesis nol itu bukan berarti hipotesis nol itu diterima. Kenapa ya? Karena memang tidak otomatis bahwa null hypothesis. Nah, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa hipotesis nol itu adalah hipotesis yang berisi pernyataan negatif, tidak ada beda, tidak ada korelasi. Jadi kalau kemudian tidak tertolak, itu berarti memang mengatakan tidak ada korelasi atau tidak ada beda. Ya, saya akan mengatakan belum tentu, karena pernyataan tidak ada beda atau tidak ada korelasi itu tertolak, itu ada sebab lain. Jadi sebetulnya katakanlah ada korelasi. Tapi kenapa kemudian hipotesis nolnya mungkin ada faktor-faktor lain. Ya, itulah yang kemudian saya seringkali menjelaskan, tapi sekali lagi kalau saya menjelaskan ya tentu pada mahasiswa saya sendiri. Jadi kalau pas ujian ada katakanlah dosen yang keliru paham tadi, saya diamkan saja karena bahasanya benar gitu. Tampaknya itu salah kaprah ya. Ya inilah yang kemudian saya seringkali menyebut, ini loh, kalau kemudian hipotesis nol itu tidak bisa ditolak, itu sebab-sebabnya ini. Jadi salah satunya yang sebetulnya mudah sekali dipahami adalah itu masalahnya sebetulnya ada bedanya, sebetulnya ada korelasinya, tapi korelasi yang ada atau beda yang ada itu ditutupi atau tertutupi oleh kesalahan-kesalahan sampel. Jadi kacamata yang digunakan itu tidak
cukup kuat untuk melihat itu tadi, karena dikotori tadi. Nah, dikotori itu karena apa ya? Karena memang kesalahan sampling itu kan maksudnya sampel yang dipilih itu mewakili populasi. Kalau kemudian sampelnya itu terlalu kecil, tidak mewakili populasi, maka kemudian ada kotoran-kotoran tadi, ada hal-hal yang kemudian membuat simpulan dari sampel itu tidak sama dengan simpulan kalau kemudian data itu dikumpulkan dari populasi. Yang pertama jelas itu tadi kenapa? Mungkin karena sampelnya terlalu kecil. Kalau terlalu kecil maka kemudian tidak mewakili populasi tadi. Sehingga kemudian kalau dari segi hitungan kesalahan sampel ya maka besarnya sampel atau sampel size-nya itu betul-betul mempengaruhi. Kalau semakin kecil sampelnya semakin banyak kesalahan sampelnya gitu. Itu yang pertama. Jadi mungkin kalau kemudian sampelnya ditingkatkan, dibuatnya menjadi lebih besar, penelitian itu dilakukan lagi, maka hipotesis nol tertolak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, validitas dari data. Validitas dari data, katakanlah misalnya, kalau validitas dari data kan tergantung dari instrumen yang dikumpulkan. Ya, salah satu contoh konkret itu misalnya kalau datanya itu tentang bahasa Inggris, ya, kemampuan bahasa Inggris, kemudian tesnya itu tidak bagus, tesnya itu tidak reliable, maka tesnya ini tidak akan mengukur seperti yang seharusnya diukur. Tidak mengukur kemampuan membaca, tetapi mungkin yang diukur itu pengetahuan umum karena pertanyaan-pertanyaan dalam tes membaca itu pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya sudah diketahui tanpa membaca. Nah, kalau begini maka ini tidak valid. Kalau tidak valid maka kemudian akhirnya juga akan mempengaruhi itu tadi bahwa sebetulnya ada bedanya dari segi kemampuan berbahasa Inggris, tapi seperti tidak ada bedanya ya karena datanya itu keliru. Itu yang kedua ya. Yang ketiga itu bisa saja statistik yang digunakan itu tidak tepat. Ya, karena datanya bukan masalah valid, datanya keliru. Jadi misalnya statistik yang harusnya mempersyaratkan datanya itu interval, tetapi ternyata datanya itu tidak interval, tapi datanya mungkin nominal. Padahal kalau datanya nominal itu statistiknya harus beda. Kemudian yang keempat ya, berarti keempat itu mungkin desain penelitiannya atau desain eksperimennya. Gitu. Desain eksperimennya itu misalnya harusnya itu eksperimen ya, misalnya eksperimen desain. Tapi kemudian karena tidak bisa melakukan random, maka akhirnya menggunakan data yang ada. Karena tidak bisa melakukan treatment tersendiri, menggunakan data yang ada, itu sebetulnya ada salah satu yang saya bisa sebut untuk membandingkan atau melihat sebab dan akibat itu bisa saja menggunakan causal comparative atau ex post facto. Nah, dalam ex post facto, causal comparative ini banyak faktor-faktor lain yang ikut berperanan. Nah, itu bisa juga akhirnya tidak bisa menolak hipotesis nol karena masalah desain. Sehingga kemudian atau yang kelima keenam ya, yang terakhir itu mungkin memang tidak ada bedanya. Mungkin memang tidak ada korelasinya. Jadi mungkin ada bahwa tidak ada korelasi, bahwa tidak ada beda itu memang bisa aja menjadi penyebab kenapa hipotesis nol itu tidak bisa ditolak. Tapi itu kan hanya salah satu di antara sekian alasan, sekian faktor yang membuat hipotesis nol tidak bisa ditolak. Jadi tidak langsung bisa mengatakan ini karena ini diterima hipotesis nolnya. Itu seolah-olah kalau mengatakan hipotesis nolnya diterima itu
tidak ada bedanya, tidak ada korelasinya, itu padahal ini hanya salah satu faktor yang mempengaruhi tidak tertolaknya hipotesis nol. Wah, ini penjelasan saya panjang ini, tidak tahu apakah mudah dipahami atau enggak. Baik. Itu. Apakah terkait dengan hal tersebut, Prof, apakah kita bisa menyebutkan hal ini dalam batasan penelitian, misalkan ketika kita mendapati bahwa alternatif hipotesis kita tertolak dan null hipotesis kita juga ketika null alternatifnya tertolak, apakah kita bisa menjelaskan itu dengan batasan penelitian, maksud saya? Ya, begini. Jadi tadi saya ingin melanjutkan ya, bahwa kalau kemudian hipotesis nolnya tertolak, itu berarti kan hipotesis alternatifnya itu diterima. Ya, diterima. Jadi kalau ditolak, yang diterima itu adalah hipotesis alternatifnya. Ingat, hipotesis alternatif itu artinya hipotesisnya peneliti. Jadi peneliti senang karena itu memang hipotesis yang dibangun dari pertanyaan penelitian yang kemudian dijadikan tentative answers ya, jawaban tentatif. Sehingga jawaban tentatif itu benar, karena jawaban tentatif peneliti itu yang kemudian menjadi alternative hypothesis. Dan ini sebetulnya yang diinginkan oleh peneliti. Tetapi kalau kemudian ternyata null hypothesis atau hipotesis nolnya itu tidak bisa ditolak, maka kemudian tidak bisa ngomong tentang alternative hypothesis. Betul. Iya, kalau itu tidak bisa ditolak, tidak bisa ngomong apakah alternative hypothesis itu rejected atau accepted, tidak diomongkan. Tapi yang ya tidak bisa diomongkan kemudian berarti alternative hypothesisnya itu rejected, enggak. Ya memang hanya otomatis saja kalau kemudian hipotesis nol itu tertolak, berarti otomatis alternative hypothesisnya itu berlaku, gitu istilahnya. Ya, ini kalau hipotesis nol tidak bisa tertolak, cannot be rejected, itu kemudian hipotesis alternatif yang diajukan oleh peneliti itu tidak berlaku, tidak berlaku artinya tidak bisa dibicarakan. Berarti kata kuncinya itu adalah di null hypothesis ya, Prof? Iya, betul. Kalau null hypothesis ini kita bisa mengatakan bahwa null hypothesis ini tertolak, maka alternatifnya diterima, tapi kita juga harus mengatakan pada saat tidak bisa diterima null hypothesis, tapi kita tidak menggunakan kata istilah diterima, kita menggunakan istilah null hypothesis tidak dapat diterima, begitu ya? Bukan, null hypothesis tidak bisa ditolak. Tidak bisa ditolak, betul. Ya, itu tidak bisa ditolak. Udah, kemudian. Tapi tidak bisa mengatakan null hypothesis diterima. Tidak boleh. Itu yang tadi saya katakan tidak boleh itu. Jadi tidak boleh karena alasannya kenapa tidak bisa ditolak itu 5 yang saya sebut tadi. Betul. Kan kita tidak tahu dari 5 itu salah satunya memang hipotesisnya benar gitu. Betul. Kalau benar itu yang tadi kemudian diterima. Ini tidak bisa mengatakan itu karena masih ada faktor lain. Ya, masalahnya adalah kalau kemudian tidak bisa diterima, tidak bisa ditolak ya, hipotesis nolnya tidak bisa ditolak, faktor mana yang membuatnya tidak bisa tertolak itu tidak siap. Bukan tidak siap, belum bisa dibuktikan. Yang mana faktor yang kemudian membuat hipotesis nol itu tidak bisa ditolak itu hanya bisa dispekulasi saja. Sehingga kemudian setelah ternyata hipotesis nolnya tidak bisa ditolak, maka pembahasannya itu berupa spekulasi untuk melihat misalnya sampel size-nya, besarannya sampel itu memang cukup representatif tidak terhadap populasi. Bagaimana tentang instrumen yang dipakai untuk mengukur apakah datanya valid, statistiknya apakah tepat untuk melihat datanya tingkatnya itu seperti itu, bukan interval atau ordinal. Desain penelitiannya seperti apa, baru kemudian berspekulasi ternyata sekian faktor itu bagus semua, sehingga kalau bagus semua ya mungkin memang tidak ada bedanya, ya mungkin memang tidak ada korelasi, ya baru kemudian dibandingkan
dengan temuan-temuan penelitian sebelumnya. Lah itu bagian pembahasannya seperti itu. Jadi tidak bisa masuk wilayah alternative hypothesis kalau itu. Nah, itu memang seperti jelimet gitu ya. Tapi kalau sudah menguasai itu ya logikanya bisa diterima ini. Ini bermain logika ini. Namun ternyata kenyataannya ada saja Prof yang menggunakan istilah null hypothesis diterima. Padahal itu tidak bisa dibenarkan. Makanya saya bukan mengatakannya salah, tapi itu tidak tepat ya, karena masih ada kemungkinan lain yang harus dibicarakan. Kenapa hypothesis nol itu tidak bisa ditolak? Jadi kenapa kemudian tidak bisa dikatakan diterima? Karena belum bisa dikatakan diterima karena alasannya itu bisa juga bukan karena memang benar hipotesis nolnya itu. Diterima itu artinya seperti dianggap benar, toh? Betul. Iya. Benar seperti yang tadi saya sebut, benar bahwa tidak ada beda, benar bahwa tidak ada korelasi. Belum tentu benar, ya karena itu faktor-faktor lain tadi. Baik. Terima kasih banyak Prof. Ali atas penjelasannya pada hari ini. Ini sangat mencerahkan sekali ya, karena kita sejauh ini memahami sangat sederhana. Jadi ketika ada null hypothesis dan alternative hypothesis, maka kita akan menganggap bahwa ketika salah satunya ditolak berarti yang lain diterima. Begitu konsep dasar pemikiran kita karena perkara bahasa, Prof. Iya. Padahal ternyata ada faktor-faktor lain yang mungkin berpengaruh pada saat null hypothesis dalam tanda kutip diterima, begitu ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Prof. Ali atas penjelasannya. Kita akan berjumpa kembali masih terkait dengan hipotesis dan signifikansi ini ya di episode yang akan datang. Terima kasih Mas Salim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.